Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira. Saya dari kelas BKPI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Qabil dan Habil. Qabil dan Habil adalah dua anak dari pasang Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikisahkan dalam Al-Qur'an, Habil adalah orang yang bertakwa, sedangkan Qabil penuh dengan angkara, murka, nafsu dan iri. Habil kemudian dibunuh oleh saudaranya yaitu Qabil. Berdasarkan Bible atau kitab suci Yahudi dan Kristen, Habil dikenal dengan nama Abel dan Qabil dikenal dengan nama Cain. Adam alaihissalam dan Hawa senantiasa mempunyai anak kembar. Anak kembar pertama adalah seorang laki-laki dan perempuan, begitupun seterusnya. Habil lahir bersama dengan Labuba dan Qabil lahir bersama Iklima. Ketika anak dari pasangan Nabi Adam dan Hawa itu beranjak dewasa, sudah menjadi sanatullah kalau mereka pun ingin berumah tangga, menjadi suami istri, karena belum ada keluarga lainnya selain keluarga Adam alaihissalam dan Hawa. Maka anak-anak mereka pun saling dijodohkan dengan cara lelaki pasangan pertama dinikahi dengan perempuan anak kedua, begitupun pula sebaliknya. Qabil adalah anak kembar pertama yang dijodohkan dengan Labuba, adapun Habil dijodohkan dengan Iklima, kembaran Qabil. Qabil tidak setuju dengan syariat yang digariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Qabil merasa bahwa Iklima, saudara kembarnya, jauh lebih cantik dari Labuda, saudara kembar Habil. Qabil bersikukuh dengan pendapat itu. Penjelasan Nabi Adam alaihissalam tidak diterima oleh Qabil. Adapun Habil menerima garis yang ditetapkan oleh ayahnya itu. Akhirnya Adam alaihissalam menyerahkan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabil dan Habil diminta untuk menyerahkan kurban. Sebagai seorang petani, Qabil menyerahkan hasil pertaniannya. Adapun Habil menyerahkan hewan ternak piaraannya karena dia adalah seorang peternak. Adapun hewan ternak yang diserahkan oleh Habil sebagai kurban berupa domba yang sehat dan yang paling gemuk. Nah, sedangkan Habil pertanian yang diserahkan oleh Qabil berupa hasil pertanian yang berkualitas jelek, berdaun buruk dan berbuah busuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima kurban Habil dan pada saat bersamaan menolak kurban dari Qabil. Artinya Habil berhak menikahi Iklima, sedangkan Qabil tetap diharuskan menikah dengan Labuda. Keputusan Allah Subhanahu wa taala membuat Qabil dan Habil marah dan naik pitam kepada adiknya. Ia pun dengan lantang mengancam Habil, "Aku pasti akan membunuhmu." Dengan tenang Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Sebenarnya Habil bisa saja melawan atau membunuh Qabil, akan tetapi karena jiwa kemanusiaannya yang tinggi, ia tidak sampai hati. Qabil membuktikan ancamannya dengan memukulkan batu besar ke kepala Habil. Adiknya itu pun akhirnya tergeletak dan mati. Setelah melihat adiknya tak bernyawa, Qabil bingung. Jasad adiknya dipanggul ke sana kemari, tidak jelas mau diapakan. Dalam keadaan bingung itulah muncul 2 ekor burung gagak hitam yang berkelahi habis-habisan untuk merebutkan sepotong bangkai. Perkelahian itu menyebabkan salah satu burung gagak tersebut terbunuh. Lalu si pemenang menggarap guruk tanah dengan cara mencakar. Ketika tanah sudah berlubang, si pemenang memasukkan gagak yang sudah tidak bernyawa itu ke dalamnya, lalu menimbunnya dengan tanah kembali. Si gagak yang menang itu pun terbang meninggalkan jasad yang telah dikuburkan. Tampaknya Allah Subhanahu wa taala memang mengirimkan kedua gagak itu untuk memberi pelajaran kepada Qabil, yakni bahwasanya mayat atau jenazah hendaknya dikubur seperti yang dilakukan oleh burung gagak hitam tersebut. Kemudian setelah membunuh Qabil, Qabil melarikan diri ke Yaman. Qabil benar-benar sudah dikuasai oleh iblis. Ketika Habil sedang seorang diri, Qabil menghampirinya dengan niat membunuh saudaranya itu. Habil terus mengingatkan Qabil untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hanya takut kepada Allah. Habil berkata kepada Qabil, "Sesungguhnya jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru
sekalian alam. Quran Surah Al-Maidah ayat 28. Akhirnya Qabil benar-benar membunuh Habil. Qabil pun menghembuskan napas terakhir melihat saudaranya terkapar tak berdaya. Qabil bingung, bersih penyesalan di hatinya. Dia teringat kalau Habil adalah saudara yang baik. Saat itulah Allah mendatangkan 2 ekor burung gagak yang salah satunya sudah mati. Kemudian Allah menyuruh burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan menguburkan burung gagak yang sudah mati ke dalam lubang. Dari burung gagak itu, Qabil belajar menguburkan mayat saudaranya. Kisah pembunuhan Qabil diabadikan dalam Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika kedua mempersembahkan kurban, maka diterima kurban salah satu di antara mereka berdua, Habil, dan tidak diterima yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Habil berkata, sesungguhnya Allah yang Maha menerima. Kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 27 yang berarti dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia kembali berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya hanya Allah menerima amal orang yang bertakwa. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.